Silakan Kak Chandra, kita masuk ke bab berikutnya. How deep is your subconscious mind? Subconscious mind itu sebutannya juga pikiran bawah sadar ya Seekers ya. Selama ini kita kesadaran kita itu karena ego atau karena intelijensia kita. Sekarang kita akan mendalami mengenai pikiran bawah sadar kita. Oke, Yaya akan bantu bacakan terlebih dahulu sebelum nanti tim Urbanmong akan menyiapkan volunteer berikut ya. Bisa disiapkan dari sekarang siapa yang akan membacakan di halaman berikutnya. Untuk di awal Nyanya yang akan membacakan ya Seekers ya. How deep is your subconscious mind? Definisinya adalah, ini ada hubungannya dengan gambar yang di samping ya, visual bawah sadar yang tak termanifestasi dengan baik. Jadi ini adalah pola dari wajah seeker sendiri ketika bawah sadarnya bahkan kita tidak sadar. Berantakan sebenarnya. Malam ini kita harus kenal bawah sadar diri kita sendiri. Kenapa? Sebelum Nyanya membacakan lebih lanjut, bawah sadar itu di dunia spiritual, supernatural ataupun mistik itu sangat berpengaruh kuat. Ada orang yang kena black magic, ada yang tidak, ada orang yang kena hijack dari frekuensi-frekuensi yang bahkan sangat tidak membangun. Itu hanya karena mereka tidak menyadari bawah sadarnya diri sendiri. Kayak gitu. Nah, definisinya sendiri sudah Nyanya sederhanakan, Nyanya akan bantu bacakan. Sementara tim Urbanmong bisa siapkannya untuk halaman berikutnya, siapa akan ready untuk menjadi volunteer membaca. Saat ini kita bernafas. Saat kita ikut Zoom ini kita bernafas. Menarik nafas. Darah memompa ke jantung. Tubuh juga menyembuhkan luka di badan. Mungkin ada yang habis jatuh atau terluka apapun. Itu sebenarnya proses healing diri sendiri. Itu tergantung dari kita Seekers. Ada teman kita yang mungkin gila lo penyembuhannya cepat banget. Ada yang lama banget. Itu gara-gara apa? Bawah sadar ternyata turut mempengaruhi Seekers. Subconscious mind kita. Pikiran bawah sadar kita ya, melakukan kontrol terhadap semua fungsi di tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pikiran bawah sadar sebenarnya adalah bagian dalam otak, yaitu mind, bahasa Inggris ya. Di mana kesadaran sendiri sulit untuk mengaksesnya. Kita sering dengar subconscious mind, pikiran bawah sadar. Tapi apa ya? Maksudnya apa ya? Hubungannya apa ya sama gue? Kayak gitu. Ngaruh nggak sih dalam kehidupan kenyataan gue ini? Seekers, itu pengaruh banget. Selama ini kita dengar kata law of attraction, segala macam. Kita cuma sekedar teori, tapi stuck di dalam beberapa frekuensi dalam brain kita. Sementara keinginan-keinginan kita dalam hidup, itu seringkali pengaruh besarnya, 95%-nya adalah karena bawah sadar. Nanti ada lanjutannya dari brain ya. Di dalam pikiran bawah sadar sendiri, Seekers, terdapat beberapa kecenderungan yang polanya bahkan belum matang. Keinginan yang belum tercipta. Nah, Seekers mulai pikirin deh tuh. Keinginan apa Seekers yang belum tercipta. Ketidaksukaan yang tersembunyi kita terhadap seseorang. Kebencian terhadap seseorang yang bahkan bertahun-tahun kita biarkan. Tapi kita benci. Oke, itu juga mempengaruhi bawah sadar. Ke keluarga kita, ke sahabat kita, atau mungkin ke pacar-pacar kita terdahulu yang mungkin affair, kita disakiti, segala macam. Kadangkala juga kita juga punya ketertarikan terpendam terhadap seseorang, itu juga bisa pengaruh ke bawah sadar kita, Seekers. Kadangkala rasa suka kita terhadap seseorang dan kita simpan, itu kita harus bertanggung jawab terhadap bawah sadar kita. Apakah hal tersebut akan merugikan kita, merugikan energi kita, atau justru akan merugikan energi orang yang kita suka. Kita harus bertanggung jawab di situ. Bawah sadar tuh sampai sebegitunya. Kemudian selanjutnya juga ingatan di masa lalu. Ini kembali lagi urusannya kalau ada yang pernah gabung di Akashic Records, bawah sadar ini punya memori banyak mengenai evolusi di masa lalu. Tapi sangat fleksibel. Benar-benar diversikan secara modern. Karena kembali lagi, fungsi dari pikiran bawah sadar dan ikatannya terhadap Akashic Record bukan berarti harus melulu urusannya dengan masa lalu. Tapi bagaimana bersikap pada saat kehidupan sekarang, Seekers. Versi kita yang modern. Oke. Dan selanjutnya juga setelah ingatan masa lalu itu muncul, kalau Seekers mulai perlahan mempelajari soal Akashic Records,
maka akan dalam kehidupan sehari-hari seekers akan mendapatkan reaksi-reaksi seekers yang tertahan. Kalau dulu mungkin seekers akan mudah temperamen, marah, dikit-dikit nyolot, itu karena seekers belum secara pikiran bawah sadar belum bisa mengatasi yang namanya ego. Tapi apabila kita sadar sesadarnya bahwa kita punya pikiran bawah sadar, subconscious mind, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita, maka seekers akan mulai belajar bagaimana mengatur yang namanya temperamen, common sense, reaksional terhadap situasi-situasi hidup. Oke. Dan selanjutnya di dalam bawah sadar sendiri seekers itu ada hal-hal yang tersimpan, tapi biasanya itu menjadi bumerang dalam kehidupan kita. Bumerangnya apa? Banyak, setiap orang berbeda-beda. Kenapa bumerang ini bisa terjadi seekers? Bumerang, oke. Bumerang bisa terjadi ke dalam pikiran bawah sadar apabila, oke. Bumerang bisa terjadi salah penerjemahan apabila seekers tidak mengenali secara mendalam mengenai subconscious mind. Oke. Jiwa kita sendiri. Kita masuk ke jiwa ya. Kalau kita biasa sering dengar body, mind, soul, body, mind, spirit, maka sebenarnya seekers malam ini seekers akan lebih mengenali mengenai jiwa memiliki 3 tubuh. Oke. Jiwa ini memiliki 3 tubuh. Tubuh fisik dalam realita, di mana jiwa sadar, oke, gue punya tangan, punya muka dengan ciri khas masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tubuh pikiran atau subtle body, which is itu adalah pikiran kita, di mana itu akan ada super ego di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah causal body, di mana pikiran bawah sadar ataupun subconscious mind itu mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tubuh kita itu, jiwa kita punya 3 badan. Dalam ilmu evolusi sendiri, jika seekers memang ingin mendalami mengenai ilmu evolusi, causal body inilah yang menyimpan memori kehidupan lalu, di kehidupan kita di masa lalu ya. Baik yang belum terselesaikan, which is unfinished business, trauma. Oleh karena itu mungkin seekers saat ini pernah mengalami trauma-trauma dalam kehidupan dan mungkin belum sembuh. Ini juga mempengaruhi pikiran bawah sadar. Kemudian selanjutnya juga ada fobia terhadap beberapa hal, karena setiap seekers pasti punya fobia yang berbeda. Ada yang klaustrofobia, nggak bisa di tempat sempit. Ada yang fobia kayaknya. Kalau nyanya itu jelas itu fobia gara-gara kenapa ya. Kemudian kalau hal-hal ini, trauma, fobia ini muncul dalam bentuk pola dalam akashic records, maka akan kembali muncul situasi untuk penyelesaiannya di masa sekarang. Ini ya mau sekedar share, Nyanya dulu pernah punya fobia terhadap matahari terbit. Nyanya nggak tahu kenapa setiap ada matahari terbit takut, ini tahun 2007. Ternyata setelah semesta memberikan pembelajaran, ternyata fobia Nyanya terhadap matahari terbit hanya karena di beberapa abad lalu Nyanya pernah mati dibakar hidup-hidup. Jiwa Nyanya di masa itu pernah mati dibakar hidup-hidup di abad tersebut. Dan pada saat matahari terbit. Akhirnya sekarang Nyanya sama matahari terbit nggak ada masalah. Malah justru nunggu-nunggu. Itu dia. Jadi setiap orang bisa menyelesaikan fobia asal paham mengenai bawah sadarnya. Sementara itu di spiritual, segala pikiran kita seekers, kalimat yang kita ucapkan maupun yang tidak terucapkan, begitu juga tindakan aksi yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata memang dipengaruhi sama bawah sadar kita juga. Sehingga ketika muncul ke permukaan seekers, ini akan menjadi dua hal. Sabotase, self-sabotase personal atau kerugian eksternal. Jadi sebenarnya dua-duanya berbahaya karena kita ini harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Self-sabotase personal ini bahaya, kerugian eksternal karena tindakan-tindakan kita, karena ketidaksadaran bawah sadar itu juga merugikan orang luar. Dan ini sudah banyak terjadi di luar sana di mana orang tidak sadar realita yang mereka ciptakan itu seringkali pengaruh besarnya dari bawah sadar.
Meskipun memang secara bawah sadar itu 90% bawah sadar itu memang adalah hasil nyata yang kemudian direalisasikan ke dalam kenyataan, tapi secara kenyataan Kak Vera dan Seekers, kehidupan sehari-hari kita realita itu sebenarnya yang di atas jembatan itu. Nah, itu kenapa kita harus lebih mengenal bawah sadar kita, karena bagaimana juga 5% itu hanya realitas. 95% bawah sadar kita. Sekarang kebayang berapa banyak orang di luar sana yang bahkan tidak paham terhadap bawah sadarnya sendiri. Gitu. Oke, ini ada dua macam. Terkadang ada yang terlihat kita ngeliat keluar itu lebih nggak ada masalah. Karena mereka sudah punya karakter ya mungkin memang tidak akan merugikan banyak orang di luar. Satu di situ. Meskipun mereka tidak into spiritual. Tapi mereka tidak terkoneksi dengan alam. Jadi secara keuntungan itu hanya terhadap personal mereka saja. Tapi mereka bahkan tidak mengingat bahwa punya tanggung jawab juga terhadap alam. Bagaimana mereka punya cara untuk bisa terkoneksi dengan alam. Sementara orang-orang yang secara spiritual ini harus paham, itu rasanya kayak chaos dan pahit banget dan sakit. Kayak gitu. Terkadang orang-orang terlihat biasa-biasa saja, mereka memang memilih comfort zone. Comfort zone yang menurut mereka tidak berani mengambil resiko apapun untuk hal-hal yang bahkan mereka sendiri tidak berani untuk selami. Tapi perbedaannya adalah untuk yang paham mengenai kesadaran dan subconscious seperti ini, tidaknya bobot hidupnya akan lebih bermakna dibandingkan hidup hanya sekedar menjalani yang penting nggak ada masalah, tenang, ya sudah, habis itu mati. Kayak gitu. Yang bukannya khawatirkan ya, yang Nyanya sayangkan adalah sebenarnya hidup itu masih banyak wawasan misteri-misteri yang bahkan untuk setiap jiwa itu perlu gali. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa memaksakan setiap orang karena tidak setiap orang mau untuk keluar dari comfort zone-nya. Seperti itu. Atau itu baru satu teori ya. Teori kedua, mereka ini kehidupan sebelumnya memang tidak pernah bikin masalah. Kayak gitu. Orang yang nggak sadar ya? Ya nggak sadar ya. Maksudnya yang menurutmu adalah hidupnya baik-baik aja itu bisa jadi di kehidupan sebelumnya mereka tidak pernah bikin masalah sama orang banyak. Tapi ya biasa-biasa aja. Gitu. Sementara energi jiwa itu macam-macam loh. Ada yang warrior, ada yang ya satria, ada yang memang intelligence, ada yang ilmuwan, ada yang memang hanya pekerja biasa, hanya yang mengikuti aturan saja, ada yang memang dia leader, banyak banget. Nah, masalahnya di sini dirimu harus lebih detail, harus observasi. Yang menurutmu itu orang biasa-biasa aja, sejauh mana energi mereka ini secara spiritual. Kembali lagi ke Avera. Dari yang pertanyaan yang pertama, hubungannya dengan bab halaman yang kedua ini adalah orang-orang yang nampak biasa-biasa saja menurutmu itu perlu dilihat. Apakah mereka menjadi puppet dari hal-hal besar di luar dari diri mereka tanpa mereka sadari, sehingga mereka nampak terlihat biasa-biasa saja. Paham? Di sini? Iya. Nah, sementara kalau seekers ini akan selalu punya banyak pertanyaan dalam hidup yang bahkan di sekolahannya sejak SD itu tidak bisa dijawab oleh siapapun. Nah, tugasnya seekers adalah menemukan jawabannya melalui proses hidupnya. Urban Monk sendiri hanya segelintir persen, nggak seberapa untuk help each other to find what your answer tentang pertanyaan-pertanyaanmu juga. Iya. Gitu sih. Jadi kadang-kadang kita harus mengobservasi ketika kehidupan seorang terlihat baik-baik saja,
itu masih ada lapisan-lapisan di balik yang bahkan mereka tidak sadari, seekers. Mungkin mereka menjadi puppet, menjadi boneka bawah sadar yang ya mereka bahagia, tapi bahkan bahagia yang bahkan mungkin bukan bahagia dalam mimpi, istilahnya kayak gitu sih Kak.